Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farida dengan NIM T 2019-4011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan dan air laut serta memahami isi kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 19 dan Quran surat Saba ayat 10. Yang pertama yaitu proses terjadinya hujan. Nah, terjadinya hujan dipengaruhi oleh konveksi atmosfer bumi dan lautan. Nah, konveksi adalah proses pemindahan panas oleh gerak massa suatu fluida dari suatu daerah ke daerah lainnya. Nah, ada 3 hal dasar yang menjadi latar belakang terjadinya hujan. Yang pertama yaitu udara hangat naik, seperti keluar udara panas dari teko air panas menuju wajah. Udara dingin turun, seperti udara dari lemari es terasa dingin di kaki. Yang kedua yaitu udara naik meluas dan mendingin. Udara menetes secara termampatkan dan memanas. Yang ketiga yaitu udara panas memiliki kapasitas untuk menahan air. Udara dingin memiliki sedikit kapasitas untuk menahan air. Selanjutnya adapun kajian fisika pada proses terjadinya hujan. Yang pertama yaitu ada perpindahan kalor pada proses terjadinya hujan. Nah, yang pertama ada secara konveksi. Nah, konveksi merupakan transfer kalor disertai merambatnya massa secara vertikal atau dari atas ke bawah. Yang kedua ada secara adveksi. Adveksi adalah transfer kalor ke arah horizontal atau dari utara atau timur, barat atau ke selatan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada perubahan wujud zat pada proses terjadinya hujan. Nah, pada siklus hidrologi terjadi proses perubahan wujud zat mulai dari zat cair, gas maupun padat. Pada proses evaporasi terjadi perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Nah, dari zat gas akan terjadi proses kondensasi sehingga akan timbul tetes air di awan. Dan akhirnya jika humiditas telah mencapai 100%, maka uap air tersebut akan terjadi tetesan air hujan. Yang ketiga yaitu ada kalkulasi besar energi kinetik hujan. Nah, energi kinetis pada hujan berpengaruh terhadap besarnya kekuatan disperse hujan terhadap tanah. Kemampuan hujan dalam menghancurkan ditentukan energi kinetiknya. Selanjutnya yaitu proses terjadinya air laut. Pada dasarnya, evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi seperti laut, sungai, ataupun danau yang akan naik ke udara dalam bentuk uap air. Nah, uap air tersebut nantinya akan mengembun dan membentuk awan yang mengandung air laut. Proses ini juga disebut sebagai kondensasi. Selanjutnya yaitu memahami isi kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 19 dan Quran surat Saba ayat 10. Quran surat Ar-Rum ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Yurijul hayya minal mayyiti wa yurijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika turja'un. Yang artinya, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, kandungan dari ayat tersebut yaitu sehubungan dengan ayat itu. Ayat ini menyuruh kita memperhatikan keadaan alam ini karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dapat diperhatikan bahwa kehidupan ini berasal dari benda mati dan benda mati itu berasal dari kehidupan. Sebagai contoh lain yang lebih dekat bagi manusia ialah keadaan tanah yang sudah tandus dan gersang. Tanah ini akan kembali subur dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman andai kata Allah menurunkan hujan dari langit. Selanjutnya yaitu Quran surat Saba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad atayna Dawuda minna fadlah ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa anna lahul hadid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud dan kami telah melunakkan besi untuknya. Kandungan dari ayat tersebut yaitu usai menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan manusia. Pada ayat ini Allah menyebutkan anugerahnya kepada salah seorang hamba yang taat, yaitu Nabi Daud. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia yang besar dari kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan selain anugerah itu kami juga telah melunakkan besi untuknya agar seperti lilin agar bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.